Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak melawan arus ya, soal ambisi. Betul, terutama ambisi soal jabatan, posisi puncak gitu. Apakah itu beneran bikin bahagia? Itu kan pertanyaan besarnya ya. Nah, iya, karena seringnya kita mikir, oh makin tinggi jabatan, pasti makin happy. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Sumber kita kali ini bab 32 dari buku Arthur C. Brooks The Happiness Files, judulnya aja udah langsung ngena, pikir 2 kali sebelum mengambil posisi puncak. Wah, judulnya aja udah cukup provokatif ya. Oke, jadi misi kita di sini mau bongkar asumsi itu. Bener nggak sih, jadi CEO, direktur, gitu-gitu otomatis bikin lebih puas? Kita lihat risetnya gimana. Dan ini juga jadi semacam refleksi awal buat Anda yang lagi dengerin. Kalau mikirin jabatan tinggi, apa sih yang sebenarnya bikin tertarik? Statusnya, gengsinya, atau emang beneran pengen tanggung jawabnya, tekanannya, tantangannya? Pertanyaan penting tuh. Harus diingat terus sambil kita gali lebih dalam ya. Oke, kita mulai dari asumsi umumnya dulu. Katanya kan, jadi pemimpin itu bikin kepuasan kerja naik. Ada studi yang nunjukin gitu katanya. Iya ada. Buku ini nyebutin ada studi-studi 2 yang bilang eksekutif itu cenderung laporin kepuasan kerja lebih tinggi. Jadi memang ada korelasi lah antara status sama kepuasan. Korelasi ya? Oke. Bahkan ada dugaan penjelasan biologisnya juga. Katanya, ini merujuk ke studi 3 di buku itu, status yang lebih tinggi mungkin ada hubungannya sama hormon stres yang lebih rendah. Oh, gimana tuh logikanya? Ya logikanya posisi puncak kan ngasih rasa kontrol lebih besar gitu. Nah, rasa kontrol ini katanya bisa bikin lebih tenang secara fisiologis, hormon stresnya turun. Masuk akal sih kedengarannya, tapi di sini nih biasanya jebakannya kan, korelasi belum tentu sebab akibat. Buku Brooks ini kayaknya nekenin soal efek seleksi ya. Maksudnya apa tuh? Nah, betul sekali. Efek seleksi ini intinya gini. Bisa jadi bukan karena promosinya orang jadi lebih puas atau kurang stres, tapi karena orang-orang yang dari sananya udah lebih bahagia, lebih tahan banting emosinya, lebih jago ngelola stres, ya mereka lah yang lebih mungkin kepilih buat dipromosikan. Jadi dibalik ya, bukan jabatan bikin bahagia, tapi orang bahagia yang lebih mungkin dapat jabatan. Oke, ini poin penting banget. Terus gimana cara ngebuktiinnya? Mana yang benar? Nah, buat membedah ini, buku ini ngangkat satu studi longitudinal dari Jerman. Keren banget ini studinya. Dimuat di Journal of Happiness Studies. Skalanya besar. Longitudinal. Maksudnya ngikutin orang dalam waktu lama gitu. Betul. Studi ini ngikutin hampir 26.000 karyawan selama 10 tahun. Mereka bandingin langsung kelompok yang dipromosi sama yang enggak. Jadi, bisa kelihatan perubahannya sebelum dan sesudah promosi. Wah, 10 tahun. Gatanya pasti kuat ini. Terus, apa hasilnya? Beneran promosi bikin bahagia? Nah, ini dia. Hasilnya terus terang agak mengejutkan. Dan mungkin berlawanan sama yang banyak orang kira. Soal kepuasan hidup nih ya. Iya, gimana? Studi Jerman ini nemuin, orang-orang yang akhirnya dipromosi itu memang udah cenderung sedikit lebih bahagia sebelum naik jabatan. Jadi ini nguatin ide efek seleksi tadi. Oke, itu masih masuk akal. Terus, pas udah dipromosiin, gimana? Impian? Kok malah jadi kurang bahagia? Aneh banget. Sebentar doang atau gimana? Ternyata nggak sebentar juga. Menurut data studi itu rata-rata butuh waktu sekitar 2 tahunan lah buat para pemimpin baru ini sampai kepuasan hidupnya balik lagi ke level sebelum promosi. 2 tahun? Iya, 2 tahun. Baru setelah lewat masa adaptasi itu, ada potensi mulai naik lagi kepuasannya. Wow, 2 tahun merasa kurang happy setelah promosi itu. Lama juga ya? Ini aja udah cukup bikin mikir ulang sih. Tapi katanya ada temuan lain yang lebih bikin kaget soal emosi. Benar banget. Temuan kedua dari studi Jerman ini yang mungkin lebih wah lagi, itu soal tingkat kemarahan. Kemarahan? Naik juga? Iya. Studi ini nemuin kalau tingkat kemarahan para partisipan itu naik secara signifikan setelah mereka dipromosikan ke posisi pemimpin. Waduh, udah kepuasan turun, marahnya malah naik. Ini bertahan berapa lama efek marahnya? Ini yang lebih bikin kaget lagi, rasa marah yang meningkat itu baru bener-bener reda, balik ke level sebelum promosi, itu sekitar
5 tahun kemudian. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Jadi ada harga emosional yang lumayan mahal dan lama ya setelah naik jabatan itu. Gila sih, 5 tahun lebih gampang marah. Ini benar-benar ngebalikin cerita sukses pasti bahagia ya. Kenapa bisa gitu ya? Buku ini ngasih penjelasan nggak? Ada, buku ini juga nyeritain pengalaman pribadi penulisnya, si Arthur Brooks. Waktu dia jadi CEO baru di lembaga nirlaba, dia cerita gimana rasanya paradoks gitu. Paradoks gimana? Dia merasa kayak kehilangan kontrol, padahal dia CEO-nya. Dia bilang rasanya kayak mencoba menggiring kucing, susah banget ngarahin tim atau organisasi sesuai maunya dia. Tapi di sisi lain, dia punya tanggung jawab penuh ke dewan direksi. Jadi punya kuasa tapi nggak berdaya gitu ya? Nah, kurang lebih gitu. Perasaan berkuasa tapi nggak berdaya ini, menurut pengalamannya, bikin dia sendiri harus berjuang ngelola rasa marahnya. Pengalaman pribadinya nyambung ya sama hasil riset tadi. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa sih posisi pemimpin puncak ini bisa bikin nggak happy atau malah bikin marah? Faktornya apa aja? Buku ini nyebutin beberapa faktor kunci. Pertama, ini mungkin udah sering denger ya, tapi ternyata beneran ada risetnya, kesepian. Kesepian di puncak. Betul, pemimpin puncak itu sering banget ngerasa terisolasi. Buku ini ngutip riset dari Harvard Business Review yang spesifik bahas soal kesepian para CEO. Susah nyari orang di kantor yang bisa diajak ngobrol, bener-bener jujur, tanpa ada agenda atau takut sama jabatan. Oke, isolasi. Itu yang pertama. Terus? Kedua, ya jelas, tekanan dan kelelahan. Gila-gilaan ini tekanannya. Tanggung jawabnya kan besar banget. Ekspektasi dari mana-mana. Dewan, pemegang saham, karyawan, pelanggan. Pasti capek banget ya. Banget. Sumber kita malah ngutip statistik yang agak ngeri juga sih. Tingkat kegagalan eksekutif baru itu katanya sekitar 50-70% dalam 18 bulan pertama. Gagal atau kinerjanya di bawah harapan. Setengahnya lebih ya? Wah, berat banget berarti awalnya. Iya, tekanan buat ngebuktiin diri sambil adaptasi sama peran baru yang kompleks itu nguras energi banget, fisik maupun mental. Oke, kesepian, tekanan. Yang ketiga, ini nyambung ke soal marah tadi ya? Nah iya, faktor ketiga itu paradoks kontrol yang bisa memicu kemarahan. Secara teori kan Anda di atas, punya kuasa. Tapi prakteknya, pemimpin itu sering banget merasa nggak punya kontrol penuh atas banyak hal. Dinamika tim, kondisi pasar, birokrasi internal, orang yang nolak perubahan. Nah, gap antara tanggung jawab besar buat bikin hasil sama kontrol nyata yang terbatas buat mewujudinnya, itu bisa jadi sumber frustrasi dan marah yang gede banget. Dan kalau marahnya nggak dikelola dengan baik, buku ini nyebut tirani kecil-kecilan. Maksudnya gimana tuh? Tirani kecil-kecilan atau petty tyranny itu, kayak yang dibahas di riset lain yang dirujuk buku ini, maksudnya pemimpin nyalahgunain kekuasaannya dalam bentuk perilaku yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ngerendahin, ganggu atau seenaknya ke bawahan. Jadi kayak pelampiasan gitu ya? Bisa jadi, akibat dari pemimpin yang nggak bisa ngelola frustrasi dan marahnya sendiri secara sehat. Dampaknya jadi nggak cuma ke diri dia, tapi bisa meracuni suasana kerja juga. Oke. Jadi gambaran tantangannya makin jelas nih ya. Happy-nya bisa turun, marah naik, risiko sepi, tekanan berat, plus paradoks kontrol. Dengar ini semua, jadi balik lagi ke judul babnya. Jadi, haruskah Anda ngejar posisi puncak itu? Tapi buku ini nggak cuma ngasih masalah kan? Ada panduannya juga. Ada, betul. Ada beberapa poin penting buat jadi bahan renungan pribadi Anda. Panduan pertama, lakukan evaluasi diri yang jujur. Beneran nggak sih peran pemimpin ini cocok buat Anda secara personal? Cara nilainya gimana? Buku ini pakai analogi yang lumayan usuk sih. Katanya, kalau Anda punya masalah sama alkohol, ya jangan kerja di bar. Prinsipnya sama. Maksudnya? Ya kalau Anda tahu diri Anda itu gampang banget merasa kesepian atau punya sejarah susah ngelola marah atau stres berat, peran pemimpin puncak ini potensinya besar banget buat memperburuk kondisi Anda itu. Jadi kenali alergi emosional kita dulu ya sebelum masuk ke lingkungan yang penuh pemicunya. Kurang lebih begitu. Coba tanya ke diri sendiri, siap nggak sih mental dan emosi Anda kalau kelemahan Anda ini bakal diuji habis-habisan di peran itu? Dan ingat, dampaknya kan nggak cuma ke Anda, tapi ke tim, ke organisasi. Belum lagi ya tadi, fakta kalau tingkat gagal di posisi ini emang tinggi. Oke, evaluasi diri yang jujur. Itu pertama. Terus panduan kedua? Kedua, pentingnya persiapan emosional. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh atau ditunggu muncul sendiri pas udah di posisi itu. Kepemimpinan puncak itu butuh ketahanan emosional yang tinggi banget. Maksudnya persiapannya harus dari jauh-jauh hari ya?
Idealnya gitu, penting banget buat proaktif, ngembangin teknik ngelola diri, strategi coping, sebelum Anda masuk ke tekanan peran itu. Kalau emang kepemimpinan itu tujuan Anda, ya mulai dari sekarang bangun fondasi emosinya. Caranya? Bisa macam-macam, latihan mindfulness, meditasi, nulis jurnal buat refleksi, bangun support system yang kuat di luar kerjaan, cari mentor, atau bahkan terapi kalau perlu. Intinya, jangan nunggu udah di tengah badai baru belajar berenang. Siap. Persiapan proaktif, bukan reaktif. Nah, panduan ketiga ini kayaknya ngambung ke hasil studi Jerman tadi ya. Iya, betul. Panduan ketiga, siap mental nerima potensi penurunan kebahagiaan sementara. Kayak kata studi Jerman tadi, ada masa penyesuaian sekitar 2 tahunan di mana kebahagiaan Anda mungkin turun. Sadari kalau ini fenomena yang cukup normal dan biasanya sementara. Tapi tahu ini normal aja kayaknya nggak cukup ya. Perlu mikir apa lagi? Iya, jelas. 2 tahun itu kan lumayan lama ya buat merasa kurang puas. Pertanyaan pentingnya, pengorbanan kebahagiaan selama adaptasi ini sepadan nggak sama tujuan jangka panjang Anda? Anda rela nggak bayar harga ini? Jawabannya bisa ya kalau emang tujuannya besar banget atau fundamental buat Anda. Tapi bisa juga enggak kan ya? Kalau prioritasnya lagi pengen balance, ngurangin beban, atau lagi pengen nikmatin hidup aja gitu. Persis. Intinya lakukan kalkulasi yang matang. Timbang plus minusnya secara dalam. Jangan cuma silau sama status, gaji, atau fasilitasnya aja. Pikirin realitas kerjaannya dan dampaknya ke diri Anda sebelum benar-benar mutusin mau ngejar pojok kantor itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, pesan utama dari bab 32 ini bener-bener ngajak kita mikir kritis. Pertama, lawan asumsi kita sendiri kalau posisi puncak itu otomatis bikin lebih bahagia. Data nunjukin cerita yang lebih rumit, bahkan seringkali sebaliknya. Kedua, geser fokusnya. Jangan cuma lihat gelar atau statusnya, tapi lihat kerjanya itu sendiri. Tekanannya, potensi sepinya, tantangan ngelola orang, dan ekspektasi. Butuh tahan bantingnya emosi. Apakah itu yang beneran Anda mau? Dan terakhir, ini agak nyelekit juga sih. Mungkin aja, keputusan paling bijak buat Anda pribadi itu justru, ya biarin aja orang lain yang ngejar jabatan puncak itu. Mungkin kebahagiaan Anda ada di jalan lain. Ini bukan berarti bilang jadi pemimpin itu jelek ya, sama sekali bukan. Tapi ini ajakan kuat buat mastiin ada alignment, keselarasan, antara tuntutan peran itu sama kondisi internal Anda. Temperamen Anda, prioritas hidup Anda, apa yang beneran bikin Anda puas. Bukan cuma apa yang kelihatan bagus di mata orang lain. Oke, kita simpulkan lagi yuk temuan kuncinya. Jadi intinya, posisi pemimpin puncak itu seringkali datang dengan biaya. Kebahagiaan bisa turun sementara, rasa marah malah bisa naik signifikan, terutama di 1-5 tahun pertama. Studi Jerman tadi bukti kuatnya. Iya, realitasnya lebih kompleks lah daripada sekedar naik jabatan sama dengan tambah happy. Ada masa adaptasi yang berat tekanan, sepi, paradoks kontrol yang bisa ngaruh banget ke well-being. Paling nggak untuk sementara. Perlu sadar diri dan persiapan emosi yang matang. Nah, sekarang balik lagi ke Anda yang dengerin. Gimana nih temuan ini nyambung sama ambisi Anda? Coba deh direnungin. Dorongan Anda buat jadi pemimpin nanti atau naik jabatan itu beneran karena tertarik sama tanggung jawabnya, tantangannya, dampaknya? Atau kalau boleh jujur banget sama diri sendiri, seberapa besar sih dorongan itu karena ngeliat sukses versi orang lain? Pengen status, pengakuan, atau mungkin karena tekanan sosial buat terus naik? Dan pikirin juga, seberapa siap kapasitas dan toleransi Anda sekarang buat ngadepin tekanan lebih, rasa sepi, dan kebutuhan buat terus ngelola emosi negatif yang mungkin datang bareng jabatan itu. Ini jadi ngajak kita mikir lebih luas lagi ya. Nggak cuma soal jabatan di kantor. Seberapa sering sih dalam hidup ini kita ngejar sesuatu, karir, materi, hubungan, pencapaian lain, cuma karena kata orang itu sukses atau bahagia? Dan seberapa sering kita ngejar itu tanpa benar-benar berhenti dulu buat audit internal gitu, nanya ke diri sendiri. Ini beneran sejalan nggak sih sama nilai-nilai gue? Ini beneran bikin gue semangat, puas, bermakna nggak sih? Atau malah bikin capek dan ngejauhin gue dari apa yang penting buat jiwa raga gue? Jadi pertanyaannya lebih dari sekedar jabatan. Jabatan puncak apa lagi dalam hidup Anda? Mungkin secara metaforis ya, yang juga butuh dipikirin ulang, butuh pikir 2 kali, sebelum Anda habis-habisan ngejarnya dan mungkin ngorbanin kesejahteraan Anda.
Nah, itu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini dari bab 32, The Happiness Files. Semoga ada manfaatnya ya.